Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafan yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan program kesan kita ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku badan dunia itu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang di jalur Gaza, Palestina. Guterres justru menyinggung mereka yang berkuasa lah yang mampu menghentikan perang tersebut. Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam sebuah konferensi pers di Mesir hari Sabtu 23 Maret 2024. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang di Gaza. Saya menghimbau mereka yang berkuasa untuk melakukannya, kata Guterres. Apakah PBB ini impoten? Apakah keberadaan PBB justru menambah penderitaan Gaza? Apakah hanya khilafah yang bisa selamatkan Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sampai masuki 10 hari kedua ya. Alhamdulillah Iya. sehat, semoga sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bung Rifan, ini Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku bahwa badan dunia itu tidak memiliki kekuatan menghentikan perang rezim Israel di Gaza dan menyerukan kepada mereka yang berkuasa untuk melakukan hal itu. Apakah artinya PBB sebagai lembaga impoten bahkan menjadi kendaraan bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk melanggengkan penjajahan, Bung Rifan? Ya, ini adalah pengakuan yang jujur ya dari seorang Sekjen PBB Antonio Guterres itu bahwa PBB tidak berdaya atau ya disebut impoten tadi dalam memecahkan krisis di Asia Barat ya. Saya lebih suka nyebut Asia Barat karena Timur Tengah itu rancu karena sudut pandang Inggris kan. Timur Tengah. Padahal kalau dari Indonesia kan bagian Barat ya, maka lebih tepat Asia Barat. Sehingga pengakuan jujur yang ini menunjukkan ketidakberdayaan. Jadi ya sekaligus kelemahan sebetulnya PBB. Sehingga kalau kita tilik sejarahnya secara historis, kan PBB itu muncul karena ketidakberanian pasca perang salib ya waktu itu, karena saat perang salib dan era-era setelahnya itu sampai kemudian pada puncaknya ketika zaman Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, itu istilah Jawanya itu kacer ya mereka itu. Kacer itu kan kekalahan terus-menerus yang kemudian menghilangkan keberanian ya. Sehingga akhirnya mereka sejak Raja Louis ke-6 itu akhirnya mengalihkan 16 ya, lebih tepatnya 16, itu mencanangkan untuk Ghazul Fikri. Mereka tidak berani menghadapi pasukan Islam yang tak terkalahkan saat itu ya. Sehingga mulailah mereka mengkonsolidasikan diri, kemudian mereka menyebut dari beberapa kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, mereka bergabung untuk membalas dendam sebetulnya atas kekalahan perang salib itu. Sehingga mereka berkelompok, awal kali namanya keluarga kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, tapi dalam perjalanannya setelah mereka semakin kuat bahkan menantang Khilafah Turki Utsmani waktu itu yang karena dianggap sebagai sasaran balas dendam mereka. Sehingga kemudian pada perjanjian Westphalia tahun 1548 abad 16 Masehi itu mereka sudah berhasil menghimpun kerajaan-kerajaan Kristen Eropa untuk ya berkelompok, kemudian terus mereka mengkonsolidasikan dirinya sampai kemudian terbentuk semacam komunitas internasional. Awal kali untuk menggait anggota yang lain, maka istilah Kristennya itu ditanggalkan sehingga sebagai kerajaan Eropa kemudian karena ada pendaftar baru ya dari Jepang waktu itu, akhirnya menyematkan melabelkan dirinya sebagai internasional, sehingga Eropanya ditanggalkan, sifat internasionalnya disematkan begitu. Kemudian jadi menjadi jamaah atau komunitas internasional yang kemudian melembaga kelak
setelah Perang Dunia I menjadi Liga Bangsa-Bangsa itu. Bahkan Liga Bangsa-Bangsa belum hanya beberapa dekade itu sudah gagal karena timbulnya Perang Dunia Kedua, dan pasca Perang Dunia Kedua didirikanlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau the United Nations pada masa atau bulan Oktober 1945. Yang disinilah yang tadi Mas Anang sebut sebagai kekuatan yang memang disemangati ingin atau berseberangan dengan Islam begitu. Sehingga kalau ataupun sepanjang tahun era pasca Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1945, itu banyak krisis-krisis negara-negara tidak diselesaikan oleh PBB hanya sebagai penonton saja. Mulai dari seperti Bosnia Herzegovina itu ya, pasukan PBB hanya datang setelah terjadi pembantaian yang mengerikan di Srebrenica itu ya. Kemudian juga Palestina bahkan itu juga berlarut-larut. Sehingga stereotip mereka kepada negeri-negeri Muslim itu ya stereotip perang salib. Apalagi sekarang ada apa ya istilah hak veto bagi pemegang anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang di mana negara saja. Ini kan bertentangan dengan prinsip mereka yang mereka gaungkan, yaitu demokratis. Padahal itu apa ya dengan mudahnya mereka memveto atas resolusi yang disidang oleh Dewan Keamanan, bahkan sebelumnya diusulkan lewat sidang Majelis Umum misalnya. Ini menunjukkan apa PBB tadi impoten begitu ya, tidak berpotensi untuk menyelesaikan problem dunia. Kalau tadi disebut termasuk juga sebagai tools ya, sebagai alat untuk menghegemoni dunia dengan pendekatan neokolonialisme dan neoimperialisme di dunia ini. Kalau sebelumnya adalah negara-negara Eropa, karena cikal bakal dalam kerajaan sebagai kerajaan Kristen Eropa, sekarang Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua yang mengendalikan, termasuk menempatkan markas PBB di New York, Amerika Serikat, sehingga memudahkan untuk melakukan hegemoni, apalagi pasca Perang Dingin, runtuhnya ambruknya Uni Soviet, sehingga sebagai unipolar, Amerika sebagai monopolar yang menguasai dunia secara sendirian begitu. Demikian Mas Anang. Baik, Bung Rifan, menyoroti bias internasional terhadap penjajahan Palestina ini, apakah ada persoalan besar bagi dunia Muslim maupun dunia internasional, dan apakah ini merupakan perang agama, Bung Rifan? Ya, memang bias internasional itu mungkin nama lain dari hipokrisi ya. Eh, Kalau bahasa Islam karena kemunafikan. Kalau munafik kan masih Muslim ya. Tapi karena ini non-Muslim maka ya kita menggunakan istilah hipokrit ya. Sehingga hipokrisi mereka atau bahkan istilah double standar itu terjadi. Terutama oleh Amerika, Amerika yang selalu membackup Israel meskipun yang terbaru itu Amerika abstain ya dalam pemungutan suara untuk gencatan senjata di Gaza. Tapi Israel marah-marah karena tidak mendapatkan dukungan, karena dengan absen itu maka loloslah resolusi PBB yang terbaru ya tentang gencatan senjata. Tapi ini sebetulnya ya tadi ada bias internasional. Mereka memiliki bias internasional karena memang secara sejarah tadi meskipun secara singkat ya dari masa ke masa dendam perang salib, kemudian ada keluarga Kristen, kerajaan-kerajaan keluarga Kristen Eropa, kemudian melembaga menjadi Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian gagal, kemudian membentuk lagi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah ya bias itu akan selalu ada karena diawali dengan dendam kekalahan perang salib, yang kemudian yang kedua adalah dendam kepada kaum muslimin yang telah ya menurut mereka versi mereka mengalahkan begitu, sehingga ada bias-bias yang lain ya karena ada ketidakadilan dunia misalnya ya. Kalau bahasa vulgarnya kan kezoliman begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah hegemoni tadi itu sebetulnya kemasan dari neokolonialisme dan neoimperialisme modern. Apalagi saat ini dalam perang asimetris itu seolah-olah dunia itu hanya ya tidak seimbang. Perang yang
menggunakan proxy, kemudian termasuk dengan teknologi yang paling modern, dengan yang sebelumnya tidak pernah terjadi ya pada masa-masa sebelumnya. Sehingga ini adalah merupakan tantangan bagi kaum muslimin terhadap keberadaan lembaga dunia PBB yang sekjen PBB-nya saja mengeluhkan ketidakmampuan mereka. Apa gunanya begitu ya? Makanya tuntutan untuk mereformasi PBB atau bahkan kalau dari pendidikan Muslim mengatakan bubarkan saja PBB itu karena enggak dengan penuh kebiasaan dan double standar tadi. Demikian Mas. Baik, Bung Rifan, apakah pemerintah dari negeri-negeri kaum muslimin masih bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan secara berani dan tuntas terhadap Palestina, Bung Rifan? Ya, sebetulnya sebelum Tufanul Aqsa ini barangkali mungkin pesimisme itu dialami oleh kaum muslimin di dunia untuk melawan entitas Zionis Israel yang diopinikan bahkan seolah-olah sebagai mitos begitu ya, sebagai negara yang tak terkalahkan, kemudian pasukannya dan intelijennya Mossad semikian rupa dengan pertahanan Iron Dome itu sebelum Tufanul Aqsa 7 Oktober 5,5 bulan yang lalu ya. Tapi setelah terjadi itu agak sedikit berubah sehingga yang selama ini pesimis akan menjadi optimis gitu. Dan sampai 5,5 bulan, hampir 6 bulan ya, itu Mujahidin Palestina di situ ada 15 faksi ya, yang mereka alhamdulillah sudah bersatu, terkonsolidasikan, bahkan yang terbaru juga sudah menjalin komunikasi dengan Jamaah Ansarullah yang biasa dikenal Houthi ya, Houthi Yaman itu. Karena apalagi pemerintah Yaman juga secara resmi angkatan bersenjatanya memberikan dukungan kepada Muslim Palestina dan masuk mengganggu kapal-kapal kargo Amerika dan Israel yang melewati Laut Merah dan Teluk Aden. Ini sudah cukup merepotkan begitu ya. Apalagi kalau didukung oleh negeri-negeri Muslim yang lain. Ada 2 negara yang lain yang juga memberikan support dukungan militer yaitu Aljazair dan Maroko. Tapi kayaknya masih belum muncul ya. Tetapi yang aktif bahkan ingin menempatkan negara tersebut sebagai global player atau regional player ya, yaitu Iran. Karena yang relatif aktif itu adalah sayap-sayap atau proksinya Iran semua yang berafiliasi ke Syiah ya. Mulai dari Hizbullah di Lebanon itu juga Syiah, Houthi Yaman dengan Jamaah Ansarullah, bahkan termasuk ada Brigade Imam Hussein di Irak yang juga melakukan serangan kepada pelabuhan-pelabuhan Israel itu sudah turun ya, pendapatannya 30%, itu juga cukup memukul ya. Ini kalau mereka saja yang melakukan, belum seluruh kaum muslimin. Nah, tentu harapan kita semakin banyak karena ini adalah perang jangka panjang. Tapi beberapa berita itu kan sebetulnya kekalahan Israel itu di beberapa tempat di Gaza City, di Gaza Utara itu mereka sudah terusir begitu. Akhirnya beraninya itu ya kepada kerumunan penduduk sipil yang sedang mengantri makanan, pembantaian itu terjadi dengan begitu brutalnya. Termasuk yang terbaru itu juga selalu ketika ada kerumunan penduduk sipil yang kalau kita sebut mustad'afin itu ya mereka melakukan pembantaian dengan memberondongkan senapan mesin. Padahal sebelum-sebelumnya tank Merkava dari di tangan pasukan Mujahidin ini juga kalah. Yang terbaru bahkan bisa merontokkan jet tempur ya. Ini adalah suatu babak baru sebenarnya. Karena sebelumnya juga sudah ada komunikasi dan difasilitasi oleh Moskow untuk ya sedikit banyak membantu. Meskipun di awal itu juga ada jejaring dari Moskow untuk memberikan termasuk asupan ya senjata, karena ini namanya perang ya benar-benar seperti itu, butuh jejaring termasuk pendanaan yang luar biasa besar, apalagi dengan target mengusir Israel dari bumi Palestina misalnya. Ini adalah sesuatu yang butuh dukungan seluruh kaum muslimin. Tentu secara tuntas, tas-tas begitu ya, ketika kaum muslimin seluruh dunia di bawah komando khalifah, maka akan memobilisasi pasukan dan senjata logistik kepada negara yang perlu untuk difutuhati ya, dibebaskan. Seperti yang terjadi di
Palestina saat ini atau di berbagai belahan bumi yang lain seperti Muslim Rohingya yang terkatung-katung beberapa waktu lalu TNI AL ya di Aceh itu menemukan banyak mayat terapung di Selat Malaka. Ini juga menyedihkan sebetulnya. Selain Muslim Uighur di Cina itu masuk dalam penjara raksasa oleh rezim Cina. Kira-kira demikian Mas Nanang. Baik, terakhir Bung Rifan, kalau memang seperti begini kondisinya, lantas siapa yang bisa menyelamatkan Gaza, Bu? Ya kita semua sebetulnya. Kalau secara individu, terutama yang paling berkewajiban adalah Muslim yang ketika diserang, didolimi, maka ya tidak ada kata lain untuk mencanangkan jihad fisabilillah. Karena adalah bagian dari kewajiban kaum muslimin ketika negerinya diserang, dijajah, didolimi sedemikian rupa. Sudah berpuluh tahun itu terjadi. Tapi tentu sementara ini kan masih individual, hanya bantuan atau hadiah kemanusiaan yang itu juga tertahan menumpuk di perbatasan Mesir dan Gaza. Ini juga harus ada kekuatan yang termasuk sumbangan ekonomi, kemudian embargo, pemutusan hubungan diplomatik dan seterusnya itu kalau dilakukan individu dan kelompok-kelompok masyarakat sampai negara sekalipun, kalau masih sporadis begitu ya tidak menjadikan kekuatan yang terpadu gitu. Sebagaimana tadi yang sudah tersinggung sekilas itu ya memang keberadaan selain jihad, jihad itu terkoordinasi oleh sebuah suprastruktur global, yaitu sebagaimana dulu ketika yang di awal-awal sebelum terbentuknya PBB ada daulah khilafah saat itu, maka sebetulnya yang akan membebaskan bukan sekedar kemerdekaan Palestina ya, tapi benar-benar mengusir entitas Zionis Israel itu keluar begitu ya. Karena mereka sudah menjadi kejahatan politik ya, termasuk telah melakukan genosida yang sudah diketok palu oleh International Court of Justice itu. Tapi ya sebagaimana Guterres itu lagi-lagi tidak berdaya siapa yang melakukan yang menjadi eksekutornya untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan lain-lain karena ya Amerika dan Ikhwanuha itu ya akhirnya mereka hanya melakukan double standar ya, prinsip selalu bermuka dua begitu. Mereka menyerukan gencatan senjata, tapi di sisi yang lain masih mengirim bantuan senjata kepada Israel. Ini apa doai gitu ya, sama juga bohongnya begitu. Sehingga harapan terakhir dan tuntas khilafah adalah melengkapi ya kewajiban jihad tadi karena mampu mengorganize seluruh negeri-negeri Muslim bersatu dalam satu komandonya yang nanti dipimpin oleh Amirul Jihad. Kalau kita lihat secara faktual cukup banyak Indonesia termasuk memiliki kekuatan tentara yang cukup banyak, ditambah Pakistan yang memiliki bom ya, termasuk Turki, Iran, Mesir, ini semuanya terpenjara dalam nation state mereka masing-masing. Sehingga mereka tentaranya itu sebenarnya untuk membela umat, tapi mereka memakan gaji rakyat, gaji umat, tidak digunakan untuk berperang membela umat yang lain, umat Muslim yang lain di belahan bumi yang lain, tapi ya hanya untuk sekedar latihan-latihan. Kalau ibarat pertandingan tinju, latihan terus, tapi kapan bertandingnya itu nggak terjadi begitu ya. Sehingga ini bisa terjadi kalau dalam pimpinan komando sang khalifah yang ini memasuki era terakhir ya, akhir zaman setelah melalui akhir dari masa Mulkan Jabrian itu. Jadi kekuasaan yang diktator, yang otoriter, yang seperti terjadi sekarang karena PBB itu ternyata bahkan sebagai sumber malapetaka dunia Muslim sebetulnya. Dan secara umum termasuk di dunia belahan lain juga menjadi malapetaka karena ini sampai mengantar kepada krisis kemanusiaan dan tentu harus diganti dengan sistem Islam yang berrahmatan lil alamin, yang menjamin kemakmuran, keamanan sampai di dunia ini dan bisa mencapai membawa kepada kebahagiaan sampai di akhirat nanti. Demikian, Ustaz.
Baik, terima kasih Bung Rifan atas pemaparannya. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Nah, semoga Bung Rifan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, demikianlah kabar petang pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.